到你 every day， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Kak Cie， Hai. Hah? Sudah pulang? Hah? Bagaimana perjalanan ke Changsha? Kau sudah tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kalau kau tidak apa-apa, ya aku tidak apa-apa. Kalau kau tidak apa-apa, aku juga tidak apa-apa. Kau ini berubahnya cepat sekali. Lebih cepat dari membalik halaman. Itu namanya tidak dendam. Ini namanya tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? Kau. Hah, aku lapar. Hari ini kau yang traktir ya? Jojun, ayo pesan yang banyak. Dia yang bayar. Oke, Kak Cie mau makan apa? Kau pesan saja. Di sini tidak ada yang mahal. Pelayan? Iya, tunggu sebentar. Bahas yang serius. Apa yang serius? Oh, studio. Dulu seperti apa? Ya sekarang seperti apa? Jadi benar ya? Benar, itu hanya hal kecil. Aku hanya pergi 2 hari. Begitu banyak hal yang sulit dipercaya terjadi. Ada yang bagus, ada yang tidak. Kenapa 2 hari? Masih banyak pertunjukan yang luar biasa di belakang. Kau tunggu saja. Kak Cie, aku masih ada urusan, pergi dulu ya. Baiklah. Kapan-kapan telepon ya. Hati-hati. Hai, buat apa telepon? Kau sini. Ayo, duduklah. Aku mau tanya. Bagaimana Jojun merayumu? Kalau aku bilang dia bersedia jadi pacarku, kau percaya tidak? Jujurlah padaku. Bagaimana kalau kita minum dulu, setelah itu mengobrol secara terbuka? Membicarakan apa? Dia bilang, dia mengakui kalau ada sedikit suka denganmu. Lumayan bisa bertahan juga kau. Terus dia juga bilang padaku kalau kau tidak ada niat mendekati dia. Dengan begitu, aku agak sedikit lega. Dia sudah tahu kau sudah mempunyai istri dan dia juga tidak berniat apa-apa. Lalu aku pulang berpikir ulang lagi. Aku dan Jojun sepertinya agak kurang cocok. Aku perokok dan juga peminum, suka makan bakar-bakaran. Dia elegan, polos, dan sangat menikmati hidup. Kau berpikir lumayan dalam juga rupanya. Jojun juga bilang, walaupun kita tidak bisa bersama, tapi tetap jadi teman baik. Nanti dia akan perkenalkan aku dengan satu teman baiknya. Mudah-mudahan cocok. Hei, kau memang harus mencari wanita yang bisa mengontrolmu. Itulah jodoh. Kita tidak berjodoh. Kau tenang saja, aku bukan orang yang bisa bubarkan pertemanan karena seorang wanita.
Asalkan kau tidak menusukku dari belakang. Aku tidak begitu. Aku bersumpah padamu, aku dan Cuocun tidak ada apa-apa. Ya, paling ada cuma sedikit perasaan suka padanya. Tidak ada lebih dari itu. Bagaimanapun orang tuaku dan orang tua Cuer sudah ketemu. Sudah tidak akan ada perubahan. Jadi kau jangan berpikir macam-macam. Hah? Kau tidak ada perubahan. Aku juga tidak ada masalah. Menurutku kita kali ini harus benar-benar sehati kerjasama untuk pemotretan iklan ini. Membantu Chovan melewati kesusahan ini semua. Ini juga akan bisa membuat Cuocun semakin terkenal. Ini menjadi penentu karirnya ke depan. Iya, benar. Yang kau katakan itu benar. Tidak boleh sampai mempengaruhi penghasilan. Itu benar. Sudah pulang? Ya. Ya ampun, lelah ya? Ya lelah. Aku menunggumu pulang sampai lelah. Bagaimana perusahaan kalian itu? Tidak masalah, hanya tinggal pemotretan. Tidak disangka, Tian-Tian ternyata bisa sampai seperti itu. Iya. Uang Yao Tian-Tian itu didapatkan dari Hue Piao ya? Tidak mungkin, Lauhu mana ada uang. Uang Lauhu itu uang perusahaan semua. Kau jangan terlalu dekat dengannya. Yao Tian-Tian itu bukan wanita yang gampang ditebak. Jangan bahas dia lagi. Kau kapan mulai pemotretannya? Senin minggu depan. Orang yang disiapkan untuk pemotretan sudah ada semuanya ya? Sudah semua. Kenapa kau menanyakannya? Ya, aku hanya perhatian saja. Kau tidak pernah menanyakan pekerjaanku sebelumnya? Aku ada teman yang jadi fotografer. Aku mau rekomendasikan dia. Kita sudah punya fotografer. Ya, untuk foto. Ya, untuk foto. Siapa? Temanmu? Teman yang lumayan baik. Sementara ini aku tidak memerlukan orang. Aku hanya merekomendasikannya. Kalau kau butuh, ya aku kenalkan padamu. Kalau tidak butuh, anggap saja aku tidak pernah membahasnya. Temanmu ini laki-laki atau wanita? Laki-laki. Kalau begitu akan kupikirkan. Kalau kau butuh, pikirkan saja. Kalau tidak butuh, tidak perlu memikirkannya. Tidak perlu memikirkannya lebih jauh. Aku akan siapkan air mandi. Jangan dibaca lagi, cepat tidur. Jangan begitu. Jangan. Kau cepat melepaskannya. Jangan main-main. Ayo cepat. Kau jangan main-main, suamimu lelah. Kau itu tidak lelah. Lelah apanya, sama sekali tidak. Coba aku lihat sebentar ya. Kak Cia, bisa ketemu sebentar? Siapa? Itu istriku. Aku mau keluar sebentar ya. Ada masalah sama peralatan lampu. Launian sangat panik, aku harus pergi negosiasi. Katanya tadi lelah. Lelah pun aku harus negosiasi. Ini hal yang serius. Tidak bisa besok saja. Sudah tidak keburu kalau besok. Kau tidur saja dulu ya. Cuma kau yang paling repot. Ada apa? Kak Cia, Iya. aku tidak mengganggu istirahat malammu kan? Tidak. Aku sedang santai, sedang nonton TV di rumah. Kau hebat juga ya. 2 hari sudah bisa berhasil merayu Tapai Hua. Iya, sudah bicara terbuka, sudah tidak apa-apa. Kalian membicarakan apa saja? Dia tidak memberitahumu. Dia sudah memberitahuku, tapi dia mana bisa dipercaya. Aku mau mendengar darimu langsung. Sebenarnya tidak banyak. Aku hanya mengaku kalau aku agak suka padamu. Tapi kau sudah menikah. Suka pun tidak akan membuahkan hasil. Makanya dia bertanya padaku. Kalau tidak ada kau, aku akan suka padanya tidak.
benar-benar tidak tahu harus jawab apa. Makanya aku bilang aku mau fokus di iklan dulu. Setelah berpikir baik-baik, baru aku akan beri jawaban. Itu artinya dia masih berharap. Masih berharapkah? Sebenarnya aku merasa seharusnya aku bukan tipe yang disukai Kajang. Mungkin suatu hari saat belahan jiwanya muncul di hadapannya, baru dia akan mengerti apa yang benar-benar diinginkan. Ya, hubungan itu banyak perubahan. Ada orang seumur hidup yang tidak tahu siapa yang cocok dengan dirinya. Semua saling menyocokkan diri pelan-pelan. Istrimu bagaimana? Apakah kalian cocok? Kami berdua bagaikan selatan dan utara. Sifat kita saling bertolak belakang. Aku sukanya yang manja dan juga lembut, dan dia terlalu keras. Dia sering merebutkan hal-hal yang sebenarnya sangat sepele. Kalau tidak mengalah, ributnya tidak akan selesai. Hasil akhirnya bagaimana? Tidak tahu. Aku juga tidak tahu bagaimana hasil akhirnya nanti. Kau ini... Siapa yang mengizinkanmu tidur di ranjang pakai baju dari luar? Cepat-cepat ganti baju dulu. Mandi dulu sana. Cepat, sana cepat. Mencium apa kau? Aku mau cium. Di bajunya ada bau sate kambing tidak? Di bajuku selain bauku, tidak ada bau siapapun juga. Bagus kalau tidak ada bau siapapun. Sutradara Pan, pemotretan ikan kali ini kami akan banyak menyusahkan. Mohon Tenang bantuan. saja. Direktur, ini harga terakhir yang dikirim stasiun TV. Tidak bisa begini. Tidak bisa. Ayo cepat, telepon mereka. Baik. Xiaohe, Iya, kau sudah menghubungi Panta Haipin? belum. Ini baru akan aku hubungi. Ayo cepat-cepat. Cece. Sore bagian seni rupa akan datang. Kau ingin gaya seperti apa? Cece, Kau catat nomor dulu. Cece. Dari Yajun akan mendatangkan seorang produser. Dan mereka sore ini sampai. Sampai mendatangi produser. Tidak percaya dengan kita ya? Kau ini bicara apa sih? Ide kita itu dicuri. Sudah bagus mereka mau kerja sama dengan kita. Mana bisa begitu? Dia itu bukan ahlinya. Kalau kemari untuk membimbing, akan menyusahkan kita. Sudah, tidak apa-apa. Biarkan saja. Kau ini benar-benar cari masalah sendiri. Sudah, jangan banyak bicara. Xiaohe, Iya, sore kau ke bandara ya. Jemput tamu kita, ya. tidak bisa. Aku mau menemui orang yang mengatur pantainya. Oh iya, ya sudah. Lonian, kau... Lonian tidak bisa. Jangan ganggu. Dia banyak kerjaan. Ya sudah. Kalau begitu kau yang jemput ya. Memangnya aku tidak ada kerjaan? Hah? Aku juga tidak bisa. Sore ini aku ada rapat dengan klien. Ya terus bagaimana? Ha? Ya dia bisa kesini naik taksi kan? Ya tidak bisa begitulah. Aku saja. Aku tidak ada kerjaan. Hah? Sekalian menggunakan kesempatan ini untuk merayunya. Biar dia kabur karena merasa menjijikan. Kita semua juga senang. Jangan. Kau jangan begitu ya. Lebih baik kau tidak pergi ke sana ya. Hah, aku hanya bercanda. Mana mungkin aku begitu? Beritahu aku, nama dan penerbangan dia di sini. Oke, namanya mudah diingat kok. Mali. Seorang wanita? Oh dia. Memangnya kau kenal? Pernah telepon. Repot berurusan dengannya. Semua ideku ditolak dia. Iya, benar.
Dengar-dengar dia sangat pemilih, repot, sadis, dan kasar. Seperti orang zaman sekarang itu. Kalau seperti itu, aku harus bertemu dengannya, ha? Aku paling pandai menangani orang seperti ini. Kau yang bernama Nonama. Nonama, permisi. Apa benar kau yang bernama Nonama? Tuan Cheng tolong. Iya, itu aku. Ayo. Tunggu sebentar. Tuan Cheng, pesawatku sampai 3.30. Sekarang sudah 4.30. Tolong beri aku alasan yang masuk akal, kenapa kau sampai datang terlambat ke sini? Memang rencana tidak sesuai dengan perubahan, tapi aku sudah merencanakannya dengan baik. Di sini bisa masalah. Ada polisi di sini. Di sini tidak boleh Takut pada parkir. polisi, parkir mobilmu di parkiran. Kalau jemput orang seperti ini paling mudah. Kalau parkir di parkiran harus bayar, dan kau juga repot harus jalan ke sana. Ayo. Apakah perusahaan tidak sanggup membayar uang parkir? Kalau bisa irit, kenapa tidak? Hah? Tuan Cheng, menurutku kau harus minta maaf denganku. Iya, tapi kau naik mobil dulu, nanti aku minta maaf. Tuh, lihat, polisi datang. Jangan main-main lagi, ayo. Pak. Permisi, apa ini mobil Anda? Iya, Pak, maaf. Naik mobil dulu bisa. Tolong segera pergi dari sini. Baik, Pak, baik, tunggu. Kalau ada yang mau kau katakan, katakan saja. Kau wakil direktur Hua Le Sengsi? Dari kalimatmu, sepertinya bukan hanya sekedar bertanya. Tidak seperti wakil direktur ya? Kalau mau jujur, kau tidak terlihat seperti itu. Sehari-hari, aku suka berpakaian santai. Kalau kau suka yang berpakaian jas yang pura-pura seperti itu, di perusahaan kita ada 2 orang. Nanti kau akan menemuinya. Kalau aku tidak salah ingat, kau harus minta maaf denganku setelah naik mobil. Menurutku, aku tidak perlu minta maaf. Kami sudah sering menjemput orang, bukan hanya kau. Dan seperti biasa, kita selalu jemput orang seperti ini. Pesawatmu sampai 3.30, kau harus ambil bagasi, keluar dari airport. Tidak mungkin kalau tidak memakan waktu 40 menit. Biasanya kita selalu seperti itu. Selalu memarkirkan mobil di depan gerbang tol. Hah? Kenapa? Kau yang mengoperasi gerbang tol? Aku hanya... belum selesai bicara. Begitu kau telepon, bilang kau sudah keluar. Aku akan langsung gas dan muncul di hadapanmu. Tidak akan membuatmu menunggu lebih dari 1 menit. Tiap hari seperti ini, kau hanya sedikit sial saja. Saat aku berjalan ke sini, ada 2 mobil bertabrakan. Jadi sedikit menghambat perjalanan. Apa tetap harus minta maaf? Aku sadar bahwa kau sangat pintar beralasan. Tidak hanya pintar beralasan, juga melawan. Kau cerita panjang lebar untuk apa? Untuk membuktikan kau tidak terlambat. Maaf, kau sudah terlambat. Kau harus minta maaf denganku dulu. Harus minta maaf denganmu? Tentu saja. Kalau gitu aku akan putar balik dan melihat mobil itu sudah pergi atau belum. Kalau belum, aku akan minta mereka untuk minta maaf. Apa maksudmu itu? Kau yang bilang akan minta maaf kalau aku naik mobil. Makanya aku naik mobilmu. Sekarang kau tidak mau menepati janjimu. Kau itu orang yang berkualitas buruk, kau tahu? Aku datang untuk menjemputmu, bukan untuk bertengkar. Hah? Lagi pula, polisi kalau menilangku dan memotong poinku, apa keuntungannya untukku? Orang sepertimu bisa jadi wakil direktur. Sekarang aku sangat curiga kualitas karyawan di perusahaanmu. Bukan masalah kualitas kita baik atau tidak. Dengar, tidak ada hubungannya denganmu, ya kan? Kualitas bagus apapun. Kalau hasil karya seperti sampah, kau tidak akan kerjasama dengan kami. Baiklah, kita lihat pembuktian kalian nanti. Kau tidak perlu menyindir. Kita buktikan saja nanti. Yang dijemput sudah datang. Selamat datang, Nonama. Maaf tidak bisa menjemputmu. Anda pasti lelah. Tidak masalah. Sepanjang jalan aku ditemani Direktur Cheng. Sama sekali tidak membosankan. Maaf, dia ini memang suka bercanda dan sembarangan kalau bicara. Perkenalkan, ini adalah direktur muda kita, tim kreatif di perusahaan kami. Namanya Au Shou Chie. Oh. Salam kenal. Salam kenal, Direktur Om. Ya, salam kenal. Kreativitasmu sangat menakjubkan. Tujuan kami memuaskan para pelanggan. Kalau Anda puas, kita juga akan senang. Kalau ini? Ini juga salah satu anggota tim kreatif kami.
Nia Wensi. Benar. Oh iya. Dia orang yang paling banyak memberi ide kreatif kami. Tapi banyak juga ditolak. Anak ini kelihatannya tulus, ya kan? Oh, tulus. Sangat tulus. Nona Ma, apa Anda perlu beristirahat dulu? Tidak. Aku berharap bisa langsung bekerja. Baik. Silakan. Siapkan semua datanya ya. Kita rapat sekarang juga. Ayo, kita siap-siap. Aku siapkan teh. Yang datang tidak berniat baik. Wanita ini bukan orang biasa. Dia akan membalas semua tingkah laku orang kepadanya. Maksudmu? Dia tidak bisa diremehkan. Ayo, duduklah. Kamu apa? Direktur Cho. Kita semua yang ada di sini memanggil dia Direktur Van. Direktur Cho itu terlalu banyak. Kalau Direktur Van juga orang biasa. Kita semua orang biasa. Sudahlah, tidak perlu menghiraukan dia. Terserah Anda mau panggil apa. Direktur Cho, Anda tahu sebenarnya aku tidak perlu ke sini. Tetapi Changsu banyak cerita mengenai perusahaanmu dengan Direktur Sing kami dari tim periklanan. Kau terus terang saja, kalau si gendut Chang banyak bercerita yang tidak-tidak mengenai perusahaan kami. Iya, dia banyak bercerita yang tidak-tidak. Cerita yang tidak-tidak. Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipercaya. Aku yakin kau pernah mendengar Changsu seperti apa. Kami percaya kalau Anda orang yang pintar. Aku tidak percaya gosip, tapi aku percaya dengan yang di depan mataku. Maka, mulai dari awal pemotretan nanti, kita pihak Kia Chun akan setiap hari mendatangi lokasi pemotretan. Jadi, akan datang ke sini setiap hari? Ini tugasku untuk datang ke sini. Tentunya, mungkin kalian akan merasa sangat merepotkan. Iya. Oh tidak, jangan pedulikan dia. Tetapi apa boleh buat? Kita Yachun sebuah perusahaan yang sudah berdiri selama 50 tahun. Perusahaan 500 besar di dunia ini. Kami tidak berharap ada celah di setiap proses. Tolong persiapkan diri, aku ini sangat kejam. Aku sudah merasakannya. Kalau begitu, biarkan Direktur Chen yang bertanggung jawab komunikasi dengan Anda, ya? Dia? Hei, apa maksudnya? Direktur Yao, ada seorang nona bernama Chiang Chu-er mau bertemu Anda. Oh, baiklah. Silakan keluar. Direktur Yao, tidak mudah ya. Sekretarisnya semuanya pria. Semua bos pria memakai sekretaris wanita. Kenapa? Aku tidak bisa memakai sekretaris pria. Kukira hanya bohongan. Ternyata kau betul-betul jadi bos sekarang. Bagaimana? Aku hebat kan? Dari mana uangmu? Lauhu yang berikan. Memangnya kau mengerti manajemen? Aku tidak bisa pun bisa cari orang yang bisa. Setidaknya aku harus bisa lihat pembukuan. Lauhu saja yang melihatnya. Coba lihat dirimu. Seberapa enak hidupmu ini sekarang ini setiap hari. Kerjaannya minum kopi saja, mewarnai kuku, dan bermesraan dengan sekretaris pria. Sama sekali tidak perlu kerja. Inilah yang namanya hidup. Nikmati hidupmu dengan baik.
Kau kenapa membuat hidupku berantakan? Apa yang kulakukan padamu? Kau yang memberitahu Tangca alamat rumahku, kan? Dia sudah menemuimu? Iya, sudah. Dia menunggu di bawah rumahku 3 hari 3 malam. Untung aku yang melihatnya duluan. Kalau Aosauce yang melihatnya, bagaimana aku bisa menjelaskannya? Kau itu benar-benar keterlaluan ya. Seharusnya beritahu aku dulu. Setidaknya biar aku menyiapkan mentalku. Aku sengaja. Kenapa kau sejahat itu? Memangnya aku sejahat Xiaoqiemu itu? Yang mengadu pada Chaufan kalau aku bersama dengan Lau Hu saat itu. Hah? Kau bilang Aosauce yang mengadu? Apa kau ada buktinya? Awalnya aku tidak berpikir itu adalah dia. Tapi setelah aku berpikir dengan teliti, hari itu aku dan Lau Hu dari tokomu mau ke mall. Di seberang ada satu mobil, dan mobil itu punya Aosauce. Begitu banyak mobil yang sama. Memangnya kau tahu plat mobil kami? Selain dia siapa lagi? Kau dan Popo tidak dekat dengan Chaufan. Kami dan Cheng Tapai hanya pernah ketemu sekali. Jadi hanya dia. Waktu, lokasi, dan motif semuanya sesuai. Lalu motifnya apa? Dia mengeluarkan aku agar wanita yang dia sukai bisa jadi terkenal. Kau ini bicara apa? Sembarangan saja kalau bicara. Saat pertama kali makan bersama, aku sudah bisa melihatnya dari cara dia melihat gadis itu. Tidak benar, gadis itu juga memancing dia pakai mata. Hanya Chaufan dan yang lainnya tidak sadar akan hal itu. Tian, kau bicara seperti ini, apakah kau memiliki buktinya? Kalau tidak, jangan bicara sembarangan kau ini. Kau jangan terlalu percaya pada Aosauce. Dia jauh lebih licik daripada Tangca. Karena hal ini, kau memberitahu alamat rumahku pada Tangca. Tapi dia yang menelponku duluan. Harusnya kau juga telepon aku dulu, minta persetujuan dariku. Aku dengar dia terburu-buru. Aku pikir dia sedang ada hal penting denganmu. Memangnya ada hal penting apa untuknya? Aku juga sedang marah saat itu. Coba lihat dirimu, ha? Mendirikan perusahaan sebesar ini untuk apa? Hanya untuk menjatuhkan Chaufan? Itu bisa saja, ada kemungkinan begitu. Kau harus hadapi kenyataan. Perusahaan Chaufan sudah berapa tahun berdiri? Dia sangat berpotensi. Kau menjatuhkannya dengan apa? Oke, seandainya saja kau bisa menjatuhkannya, berarti memang kau yang salah. Chaufan memangnya salah apa? Kau malah mau cari masalah. Tidak ada habisnya. Kau ini bagaimana? Tadinya aku memang cuma mau balas dendam dengan Chaufan. Tapi setelah aku pikir-pikir, lumayan juga punya perusahaan. Aku bisa menghasilkan uang sendiri. Menurutmu kau bisa menangani sebuah perusahaan? Jadi kau ini sedang meremehkanku? Aku bukan meremehkanmu. Kita sudah berteman beberapa tahun, aku sangat mengenalimu. Kau itu orangnya tidak sabaran. Mau menangani perusahaan bukanlah hal yang mudah. Lalu masalah keuangan. Harta Lau Hu tidak cukup untuk mendukung perusahaan ini terus. Aku tidak peduli. Itu urusan dia. Tian, berpikirlah baik-baik, jangan sampai terjadi masalah besar. Masalah besar apa? Begitu banyak bos wanita. Mereka semua bisa buka usaha dan juga menghasilkan uang. Memangnya kalau aku tidak bisa? Kenapa susah sekali menasihati dirimu? Memangnya kau sedang menasihati aku? Dari awal masuk ke sini kau selalu menyerangku. Kau menyakitiku, tahu? Aku bicara begini demi kebaikanmu. Memangnya aku mau sesuatu hal terjadi padamu? Buka usaha memangnya semudah itu apa? Pikirkan baik-baik. Jangan seperti ini. Lihat sekarang seberapa sombongnya dirimu. Kalau begitu jangan ada hubungan lagi dengan Lau Hu. Siapa dia itu, ha? Kau bersama dengannya hanya buang waktumu saja. Oh, menurutmu kau dan suamimu itu bisa berhasil? Kalau memang dia mengadukanku pada Chaufan, dia pasti tidak berniat baik padaku. Dia dengan gadis itu pasti ada sesuatu. Aku beritahu ya, kau sekarang sedang hangat-hangatnya. Tapi terkadang, surga dan neraka itu hanya bersebelahan, dipisahkan oleh dinding. Kau melayani dia sebentar saja. Hah? Ini juga kan tidak setiap hari. Bagaimana, kau mau kan? Hah? Kenapa harus menyusahkan aku? Aku tidak suka mendengarnya. Hah? Aku sudah menjemputnya dari bandara. Dan aku sudah sangat menghormatimu, Fancy. Iya. Sekarang, nenek ini tidak senang oleh siapapun. Orang yang sangat merepotkan ini malah dilempar padaku. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian berdua tim yang tidak setia kawan. Bukan begitu. Karena kau yang duluan mengenalnya daripada kita, ya kan? Kalau begitu seharusnya aku tidak menjemputnya. Dengar, kau dengarkan aku baik-baik dulu ya. Kau mengenalnya lebih dulu, jadi ya kau lebih memahami dia dibanding kita. Dengan begini, kita lebih saling memahami kan?
Wanita itu sangat hebat, mulutnya tajam sekali. Pokoknya aku tidak mau berurusan dengan dia, terserah. Tapi Kalau kau tidak mau, lalu siapa? Laonian, Xiaohe, atau Choufan? Jangan melihatku, tidak mungkin aku. Kenapa kau teriak padaku? Hah? Tidak bisa bicarakan baik-baik. Aku beritahu kau ya, dia paling suka kau seperti ini. Dia sudah memberitahu aku. Muka bersih, misterius, tampan tapi lihat. Suruh dia saja. Dia adalah orang yang paling cocok. Bisa saja aku yang mengurusnya. Tapi iklannya kau yang menanganinya. Tidak masalah. tidak masalah. Iya. Kau yang buat, siapa yang mau? Terserah siapa yang mau. Pokoknya aku tidak mau. Pai Hua, kalau menurutku ada beberapa manfaat kalau kau yang mengurusnya. 1, kau sangat memegang prinsip. Kau mengakui itu kan? Jadi kalau kau yang mengurusnya, kau tidak akan biarkan dia melakukan apapun yang dia suka. Pasti kau tidak akan biarkannya kan? Ya. Dengar, tadi kau juga sudah bilang, dia tidak mudah ditangani. Kalau dia sengaja cari masalah, ya kita harus bagaimana? Kalau sudah membahas orang seperti ini, kau jagoannya kan di antara kita? Yang terpenting ini semua demi perusahaan kita. Kalau sampai kita gagal, katakan, apa keuntungannya bagi perusahaan kita? Apa? Jadi kalau menurutmu ada keuntungannya, apa? Katakan. Ada keuntungan apa untukmu? Kalau aku bicara seperti itu, tugasku berarti sangat sulit ya. Ya sudah pasti sulit lah. Yang paling penting itu, kenapa harus kau, Lonian, Xiaohe? Apa mereka punya kemampuan seperti itu? Tidak kan? Cece harus mengontrol pemotretan. Aku harus mengontrol semuanya. Cuma kau yang bisa diandalkan. Kalau aku yang mengurusnya, apa keuntunganku? Semua biaya ditanggung. Hah? Hai, kalau seperti itu sikapmu, aku tidak mau. Ya sudah. Benar? Benar. Cece, kau sudah mendengar Aku sendiri. mendengarnya juga. Kalau bukan pertemanan kita yang sudah bertahun-tahun, aku tidak akan mau mengurusnya. Hah? Oh ya, masalah susu formula, jangan sampai dia tahu. Kalau sampai dia tahu, kita dianggap tidak serius. Benar. Tenang saja, mulutku sangat ketat. Jangan mengeluarkan banyak biaya. Aku tahu itu. Biarkan saja, jangan jadi beban. Oke. Nona Ma, perlu aku yang mengantarmu ke hotel? Tidak perlu. Kenapa kau lagi yang ada di sini? Apa perusahaanmu tidak ada orang lain lagi? Semua orang di perusahaanku tidak ada yang suka padamu. Direktur Van yang menyuruhku untuk mengantarmu ke hotel. Karena Anda tamu penting, hanya aku wakil direktur yang bisa melayani Anda. Selera humormu sama sekali tidak lucu. Anda jangan memujiku seperti itu. Mereka selalu bilang aku suka bicara sembarangan. Tapi kau bilang aku ini humoris. Jadwalku beberapa hari ini. Itu akan diatur olehku. Kau tunggu sebentar. Aku akan menelpon direktur Van kalian. Tidak perlu menelpon. Menelpon pun aku yang mengaturnya. Hanya iklan beberapa detikan, bukan bersama untuk selamanya. Nona Ma, kau jangan sampai jatuh ya. Baiklah, aku akan mengikuti pengaturanmu karena kau yang akan bekerja sama denganku. Koper. Pokoknya acara ini disponsori olehku. Mengerti? Tugas kalian itu mempromosikan Direktur AU kalian dengan baik. Tujuannya hanya satu. Sebelum dia mendapatkan penghargaan itu, semua orang mengakui kemampuan dia. Kalau idenya dia itu cemerlang. Jadi, kalian harus banyak komunikasi dengan media internet, pers, agar semua wartawan mewawancarai Xiao Jie. Setelah 3 hari, aku mau semua yang ada di bidang ini mengenal yang namanya Xiao Jie. Baik, Direktur Van, Anda tenang saja. Baik, Iya, kalau begitu kami pergi dulu. bergeraklah.
Artikelnya tolong tulis dengan benar ya. Iya, baik. Nanti malam fotonya aku kirim ke emailmu ya. Mengerti. Ya, sampai nanti. Kau menghabiskan begitu banyak uang. Kau tidak takut rugi apa? Aku saja tidak yakin tentang hal ini. Memangnya aku pernah merugikan perusahaan? Lagi pula, daripada berharap pada orang lain, kenapa aku tidak mempromosikan temanku sendiri menjadi seorang master kreatif? Aku beritahu ya, kau promosikan aku, mengeluarkan biaya untukku, bukan berarti kau bisa memegangku Aku sembarangan. ingin sekali mencubitmu. Aku merasa kau sekarang benar-benar imut. Aku sungguh ingin tak sabar melihatmu untuk sesaat. Yao Tiantian dipecat oleh Chow Fan atau kau yang memecatnya? Kau ini kenapa? Jangan selalu seperti sedang main film horor di rumah. Apa kau yang mengadukan ke Chow Fan masalah Yao Tiantian dengan Lau Hu? Kau ada bukti apa? Hari itu, kau bilang mau menjemputku, tetapi kau tidak datang. Kau pulang lebih cepat dibandingkan aku. Pasti kau sepanjang jalan mengikuti Yao Tiantian, melihatnya bersama Lau Hu. Jadi mengadu ke Chow Fan. Menurutmu bukti macam apa seperti itu? Kenapa kau mencurigai aku? Kau ada motif apa? Motif apa? Kau mau Chua Chun yang berperan di dalam iklan? Kalau kau bicarakan ini, malah harusnya aku yang punya motif itu. Sampai detik ini, aku merasa kalau Chua Chun memang lebih cocok dibandingkan dengan Yao Tiantian. Aku sangat berharap bisa menggulingkan Yao Tiantian. Dan aku tidak akan merasa bersalah karena Chua Fan adalah teman baikku. Dia tidak boleh begitu. Sebenarnya kau ini demi Chua Fan atau demi Chua Chun? Dua-duanya. Demi Chua Chun, adil dan tidak ada yang pribadi. Demi Chua Fan, teman baikku. Kau sangat setia kawan ya? Aku sudah mengerti sekarang ya. Ada orang yang mengadu padamu. Siapa dia? Hari itu, Yao Tiantian melihat mobilmu. Jadi sampai sekarang kau masih berhubungan dengan Yao Tiantian ya? Kau tahu siapa dia itu? Dia itu adalah pesaingku. Dia merebut pelangganku, menusuk aku dari belakang, menyuri ideku. Sekarang seluruh perusahaan sedang mencari pengkhianatnya. Dan sekarang kau ingin membuat semua orang mencurigai aku? Apa? Kedepannya kalau kau berbicara, tolong dipikir dulu baik-baik. Hah? Orang bilang apa saja kau percaya. Jangan lagi sering-sering berhubungan dengan Yao Tiantian. Ya, tidak bisa juga. Bagaimanapun harus bisa. Makan malam apa? Mie. Cepat masuk sana, aku lapar. Oh, iya. Tidak benar. Seharusnya aku yang marah padamu. Kenapa kau yang marah padaku? Aku punya alasannya. Apapun yang sudah kau lakukan memang harus dikoreksi. Hah? Aku benar kan? Ibuku benar ya. Mulutmu itu terhebat di dunia ini. Hampir saja ketahuan. Maaf sudah merepotkan. Terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Cece, kau tidak perlu mengantarnya. Xiaohe, kau tolong antarkan mereka ya. Iya, silakan. Baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya, Sampai jumpa. Terima kasih. Iya. Wah, keren sekali ya pakaianmu hari ini. Tadi 2 kali diwawancara. 2 kali diwawancara. Itu baru saja pergi. Baju siapa ini? Menurutmu, sudah pasti punya aku, ya kan? Lagi pula, Cece sebentar lagi sudah mau menjadi terkenal di profesi ini. Kedepannya sudah tidak cocok berpakaian sepertimu, tidak cocok. Hei, apanya yang tidak Karena cocok? sekarang, dia harus terbiasa pakai pakaian seperti aku. Dan juga, hati-hati kalau pakai bajuku ya. Tahan napas sedikit. Aku takut kancingnya lepas. Kau tahu itu kan? Kalau begitu kancingnya aku lepas saja. Oh, aku sudah bicara dengan ayahku. Dia mau lihat karyamu dulu, baru bilang ke atasannya. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalian teman-teman baikku. Kalau tidak ada bantuan kalian, maka tidak akan ada Cece. Terima kasih sudah mengeluarkan tenaga dan juga uang. Hei, Soje. Tunggu kau kalau sudah terkenal. Yang paling penting itu, cari penghasilan yang banyak untuk Direktur Fan. Baik. Yang paling mengerti aku hanyalah Pai Hua. Ya, kau. Fancy, aku pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Balik sini. Sibuk apa? Cari penghasilan untukmu. Lepaskan. Dia mengira sudah buat dia, padahal aku hanya meminjamkan saja. Ada lagi? Ada lagi? Masih ada kan? Ada lagi.
Apa mereka sedekat itu? Halo? Iya. Oke, aku mengerti. Oke. Iya. Hei, Baik. kenapa sembunyi di sini? Kau sembunyi dari apa sih? Aku tidak sembunyi. Sekarang kau lihat kan, dia semakin terkenal. Bukankah ini namanya tidak adil? Tidak, aku memang payah. Sebenarnya, kau lumayan bagus, benar. Melihat yang dimiliki orang lain lebih baik melihat apa yang kita miliki sendiri. Istriku. Menurutmu aku bagus pakai yang mana? Coba aku lihat yang itu. Ini? Coba yang satu lagi. Lihat yang itu. Yang itu. Itu. Jadi yang mana? Aku harus pakai yang mana? Kalau kau mau kelihatan muda dan modern, pilih yang warna cerah. Aku juga merasa kalau pakai yang ini aku kelihatan lebih muda. Tapi apa kau tidak merasa kalau pakai ini kelihatannya aku sangat bisa diandalkan? Kalau begitu aku tidak bisa memilih untukmu. Seperti itu aja repot. Kenapa? Kenapa tidak senang lagi? Apa karena beberapa hari ini tidak menemanimu? Beberapa hari ini kan suamimu sibuk. Tidak. Kau kan wanita yang mandiri. Suamimu tidak bisa menemanimu karena sedang mencari uang. Jangan membicarakan masalah mencari uang. Aku juga bisa mencari uang. Aku juga bisa biayai diriku sendiri. Dari pulang sampai sekarang kau sibuk sampai malam. Kenapa sih sibuk itu, Waktu aku bisa bicara denganmu sehari tidak melebihi 1 jam. Hanya 1/24 jam saja. Tiap malam juga kita tidur bersama kan? Bagaimana? Tidur seranjang tapi mimpinya berbeda. Terkadang waktu kita tidak banyak. Dan kau menghabiskannya hanya dengan bertengkar. Masalah pernikahan kita, bagaimana? Masalah pernikahan?你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈，你说的爱我一直在拼命的追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪，该做自己的伤悲，不想让你看见我眼中的狼狈，你说的爱我一直在拼命的追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪，该做自己的伤悲，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。